Kalau menurut saya pribadi sih kurang baik gitu ya. Apalagi itu kan aib orang tersendiri. Ngebocorin aib menurut gue sih lebih ke malu-maluin ya. Masih mending lo kalau mau pamer it's fine, tapi kalau misalnya nyebar aib menurut gue enggak sih. Terus untuk orang lain tuh bisa tahu juga untuk umum gitu. Menurut saya kurang baik. Saudara-saudariku, kalau kita amati di antara aktivitas yang banyak banget dilakukan oleh orang-orang, bahkan kalau ini dijadikan sebagai barang dagangan, ini laris banget. Apa itu? Ngebongkar aib orang lain. Zaman sekarang begitu marak. Mau secara langsung, mau lewat media sosial, atau apapun bentuknya. Aktivitas ini seakan-akan sudah menjadi seperti komoditi dagangan. Emang gak boleh Ustadz kita ngebicarakan tentang keburukan orang lain? Gak boleh. Gak boleh. Bukankah kita saja kalau kesalahan kita, aib kita dibongkar oleh orang lain, kita gak senang. Begitu juga seharusnya kita memperlakukan orang lain. Ditambah lagi kadang-kadang kita cari pembenaran. Tapi kan itu fakta Ustadz. Itulah justru menjadi terlarang di dalam Islam. Kalau kita bicarakan keburukan tentang orang lain, yang kalau dia mengetahuinya dia nggak suka, itu namanya ghibah. Nabi katakan ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang hal-hal yang kalau didengarkan oleh orang yang bersangkutan, tentunya hal-hal yang nggak baik, maka dia nggak suka. Nah kalau ternyata nggak fakta, kita jatuh kepada fitnah. Jadi ngebicarakan keburukan orang, faktanya itu jatuh kepada dosa besar dalam bentuk ghibah atau ngebuka aib. Kalau nggak fakta berarti kita jatuh kepada fitnah. Kalau kita cerdas, mendingan kalau kita mau bicarain orang lain, bicarakan hal-hal yang baiknya saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling ngebongkar aib saudara-saudara kalian. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat tersebut, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah dalam keadaan menjadi bangkai? Pasti kita nggak suka. Itulah gambaran atau istilah yang Allah berikan bagi orang-orang yang suka ngebongkar aib saudaranya. Kita ini dilabeli pemakan daging manusia, pemakan daging saudaranya. Udah gitu, daging saudara kita sudah menjadi bangkai. Na'udzubillah. Dulu pernah heboh kan? Ketika ada orang, dia lagi ngamalkan ilmu hitam, kemudian dia bongkar kuburan, ya, mayatnya diambil, kemudian dimakan hidup-hidup anggota tubuhnya dari mayat yang dia bongkar tersebut. Kita udah merinding nih. Kita anggap, ini orang sadis banget. Ini orang kanibal. Ternyata saudara-saudariku, aktivitas kita yang kita nggak mau hentikan. Kalau kita nggak mau menghentikan aktivitas membicarakan keburukan orang lain, sama aja kita dilabeli seperti pemakan daging manusia atau kanibal. Masih suka makan daging manusia? Maka tentu kita menjawab tidak. Maka jauhilah perbuatan membongkar aib orang lain. Ustadz, apakah semua hal-hal yang menyangkut keburukan orang nggak boleh kita bongkar, nggak boleh kita bicarakan? Ada pengecualian. Di antaranya bagi aparat penegak hukum, saat dia akan membongkar satu kasus, ada target yang memang dia incer, yang dianggap dia adalah pelakunya, maka tentu pihak yang berwenang, pihak aparat kepolisian misalnya, dia akan mencari tahu tentang keburukan-keburukan orang tersebut, sepak terjang orang tersebut yang buruk-buruk. Hal ini nggak apa-apa. Memang sudah tuntutannya seperti itu.
Karena ada maslahat yang lebih besar tatkala kepolisian melakukan hal tersebut. Atau ghibah atau ngebongkar aib yang diperbolehkan berikutnya adalah saat diri kita misalnya dihadirkan menjadi saksi untuk membongkar satu kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kita dijadikan saksi, kemudian dimintai kesaksiannya. Anda kenal orang ini, maka kita katakan, oh saya kenal, ini tetangga saya. Kemudian kata hakim, coba Anda jelaskan apa saja perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan kepada istrinya misalnya. Kemudian kita mengatakan, mohon maaf Pak Hakim, saya nggak mau bongkar aibnya. Ini keliru. Kalau dalam perkara yang seperti ini kita harus menjelaskan keburukan orang tersebut di dalam rangka agar keadilan bisa tercapai. Begitu juga ada kasus yang lain. Ketika ada orang datang kepada kita minta nasihat. Di dalam Islam, hak muslim terhadap muslim lainnya adalah idza stansahaka fansahhu ay kama qala. Kalau ada yang datang kepada kita minta nasihat, kasih nasihat. Dia sedang mencari jodoh, kemudian dia nanya, kamu kenal ya orang ini? Kita sebenarnya kenal. Orang mencari jodoh pasti menginginkan sesuatu yang terbaik, menginginkan calon yang terbaik untuk jadi pendamping hidupnya. Maka sampaikan. Kalau memang ada sisi-sisi buruk dari orang tersebut, kita sampaikan. Selain sisi-sisi baiknya, oh Masya Allah orangnya pekerja keras, baik, humble dan sebagainya. Tapi ada sisi buruk. Saat itu kita ungkapkan, boleh. Kenapa? Tujuannya untuk menyelamatkan saudara kita. Atau tujuannya agar dia siap saat memang mantap untuk berumah tangga, hidup berumah tangga bersama dirinya, dia siap dengan berbagai macam resiko. Karena kita sudah sampaikan sisi-sisi buruknya. Hati-hati ya, dia kalau minjem uang jarang balik. Atau kalau ngutang nggak bayar. Nah, nggak apa-apa. Kalau kondisi seperti itu, kepada orang yang tepat, kita sampaikan tentang keburukan seseorang dalam rangka agar dia mempertimbangkan di dalam mengambil keputusan. Atau dia terselamatkan agar tidak terkena kezalimannya, maka boleh-boleh saja. Oleh karenanya, dengan ilmu kita menjadi faham mana perkara-perkara membuka aib orang yang dibolehkan, mana yang tidak. Tapi secara umum, membongkar kesalahan-kesalahan atau aib-aib manusia itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Karena sesungguhnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan label bagi orang-orang yang suka membuka atau membongkar aib saudaranya sebagai pemakan daging saudara yang telah menjadi bangkai. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.